Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat keterangan dan melakukan proses penginputan data yang benar di website Ebrida atau Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. Untuk pembuatan surat keterangan ini semuanya akan diupload melalui website. Simak baik-baik ya teman-teman, dari mulai pembuatan akun sampai dengan melakukan proses penginputan data untuk surat keterangan yang akan teman-teman tuju. Oke, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke langkah paling awal untuk pembuatan surat keterangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. Teman-teman bisa menggunakan browser yang teman-teman sering gunakan. Langsung saja kita ketik website kita ebrida.medan.go.id. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa mengklik yang bagian surat keterangan. Lalu teman-teman bisa mengklik di bagian SSO yang di tengah ini. Nah, jika sudah muncul tampilan login seperti ini, teman-teman bisa klik logo Google yang ada di sini. Lalu teman-teman bisa pilih akun Google mana yang teman-teman ingin gunakan untuk login ke Ebrida. Kita pilih continue. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa mengisi biodata ini sesuai dengan KTP teman-teman masing-masing ya. Perlu diingat ya teman-teman, ASN itu adalah aparatur sipil negara sama seperti PNS. Jika teman-teman bukan pegawai negeri, silakan pilih yang bukan ASN. Pastikan nomor telepon atau WA kalian aktif ya teman-teman. Isi alamat sesuai dengan KTP saja. Pastikan semua data yang kalian isi sudah benar ya teman-teman. Jika sudah, langsung saja kita klik simpan. Lalu kita klik iya simpan. Kita tunggu loadingnya. Nah, data teman-teman sudah berhasil disimpan. Nah, kita sudah masuk ke halaman berikutnya. Teman-teman bisa menunggu loadingnya selesai. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman klik yang nomor 1, aplikasi Brida. Lalu klik yang biru, klik untuk melanjutkan ke aplikasi. Untuk di bagian ini, teman-teman bisa mengklik bagian yang warna kuning yang ada tulisan belum. Nah, nanti teman-teman akan ditampilkan ke halaman dashboard. Untuk yang menggunakan Android untuk pengisian data, teman-teman bisa mengklik garis 3 yang ada di pojok atas, lalu klik rekomendasi, lalu klik tambah permohonan. Untuk teman-teman yang melakukan pengisian data dari rumah, teman-teman bisa download dahulu surat pernyataan ini. Karena surat pernyataan ini adalah salah satu bagian yang akan diupload nantinya sebagai syarat yang diperlukan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Surat mentahan dari surat pernyataan.
Ini adalah contoh surat pernyataan yang sudah diisi. Di situ ada bagian nama, ada NIP. NIP itu bisa teman-teman isi dengan NIM ya teman-teman, atau nomor induk mahasiswa. Lalu di situ ada jurusan, universitas, lalu ada jenis surat keterangan. Teman-teman bisa coret bagian yang tidak perlu, sisakan jenis surat yang teman-teman ingin buat. Untuk di bagian tanggal surat keterangan, teman-teman bisa isi dengan tanggal atau hari di mana teman-teman melakukan pengisian surat pernyataan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk pembuatan surat keterangan riset. Nah, sebelum kita melakukan penginputan data untuk surat keterangan riset, alangkah baiknya teman-teman bisa menyiapkan surat pengantar dari kampus, lalu proposal penelitian teman-teman sekalian, lalu surat pernyataan dari Brida. Semuanya dalam bentuk file PDF. Nah, teman-teman, di sini sudah ada surat pengantar dari kampus yang sudah benar. Mohon teman-teman diperhatikan dengan baik ya. Nah, untuk tujuannya harus ke Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan ya teman-teman. Nah, baiklah kita akan kembali ke halaman dashboard tadi. Teman-teman bisa klik yang riset. Nah, teman-teman bisa mengisi data ini sesuai dengan surat pengantar dari kampus teman-teman masing-masing tadi ya. Nah, untuk di bagian pengikut ini, jika teman-teman melakukan riset sendirian, teman-teman bisa mengkosongkan saja bagian ini. Punya anggota kelompok, teman-teman bisa menuliskan anggota kelompok dengan nama, lalu NIM-nya juga. Atau jika teman-teman memiliki banyak anggota di dalam satu surat pengantar kampus teman-teman, teman-teman bisa menuliskan sesuai data terlampir. Untuk di lokasi tujuan ini, teman-teman bisa langsung mengklik saja, lalu mengetik lokasi di mana tempat teman-teman akan melakukan riset. Contohnya seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa langsung mengklik saja kolom yang berwarna ungu ini, nanti akan muncul seperti ini. Lalu untuk judul, teman-teman bisa memasukkan judul penelitian teman-teman masing-masing ya. Untuk di bagian lamanya ini, teman-teman bisa sesuaikan dengan jangka waktu teman-teman akan melakukan riset. Tetapi, untuk ketentuan dari Brida, itu minimal 1 bulan. Untuk di bagian penanggung jawab, teman-teman bisa melihat contohnya di sini. Sudah ada tertera wakil dekan bidang akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Bisa teman-teman sesuaikan dengan orang yang menandatangani surat pengantar dari kampus teman-teman. Cukup dengan jabatannya saja ya teman-teman. Lalu untuk nomor surat pengantar, teman-teman bisa lihat di bagian atas surat pengantar kampus teman-teman masing-masing. Ini ya teman-teman. Untuk tanggal surat, teman-teman juga bisa sesuaikan dengan surat pengantar dari kampus teman-teman.
Untuk di bagian perihal surat, teman-teman juga bisa sesuaikan dengan perihal atau hal di surat pengantar teman-teman sekalian. Untuk di bagian file surat, teman-teman bisa memasukkan surat pengantar dari kampus teman-teman yang sudah benar tadi. Lalu untuk proposal, teman-teman memasukkan proposal penelitian teman-teman masing-masing. Lalu untuk pernyataan, teman-teman bisa memasukkan surat pernyataan yang sudah saya beri contoh di awal tadi. Jika semua data-datanya sudah terisi dengan benar, mohon teman-teman mengecek kembali data-data ini supaya tidak ada terjadi kesalahan agar proses pembuatan surat keterangan teman-teman berjalan dengan baik. Jika semuanya sudah benar, teman-teman bisa langsung klik simpan saja. Nah, nanti ketika sudah tampilannya seperti ini, berarti data teman-teman untuk pengajuan surat keterangan riset sudah berhasil. Setelah itu, teman-teman bisa mengisi survei kepuasan pelayanan kami. Linknya itu ada di halaman dashboard tadi. Nah, ini adalah tampilan untuk kuesioner survei kepuasan masyarakat untuk pelayanan Brida Kota Medan. Mohon diisi ya teman-teman, terima kasih. Jika semuanya sudah selesai, teman-teman tinggal menunggu surat balasan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan yang nantinya akan dikirimkan ke WhatsApp teman-teman masing-masing. Untuk pemrosesan surat balasan dari Brida, biasanya kurang lebih 3 hari jam kerja. Jika teman-teman nantinya sudah menerima surat balasan ataupun surat keterangan dari Brida, maka surat balasan itulah yang akan teman-teman serahkan ke tempat teman-teman akan melakukan magang. Ingat ya teman-teman, semua pemrosesan tadi itu tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya saya mewakili Brida Kota Medan. Mohon maaf untuk kesalahan kata dan penyampaiannya. Jika ada kendala ataupun hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi nomor WA admin yang tertera di surat pernyataan teman-teman yang sudah isi tadi.